Pak tadi ASEAN ya, sejauh mana memang kerjasama dengan ASEAN, anggota ASEAN sendiri yang sudah memang kita punya standar yang sama? Ya, jadi di ASEAN itu memang agak sulit ya untuk bisa membangun pasar yang sama sebagai basis produksi yang sama seperti di Eropa. Mungkin juga karena backgroundnya Mas Timo ya, karena dulunya mostly adalah pernah dijajah, sehingga ketika terjadi seperti itu, bahkan ketika diajak membangun pasar bersama pun saling curiga dulu itu kan. Betul. Jadi ini yang jadi kan sebenarnya ada dua level. Ketika kita berbicara ASEAN, sebenarnya kesepakatan ASEAN Economic Community sendiri sangat membatasi. Siapa yang bebas yang diproduksi di ASEAN. Ketika siapa yang bebas yang diproduksi di ASEAN, sebenarnya potensi kita sangat tinggi. Tetapi yang terjadi sampai saat ini antar negara masih gontok-gontokan masalah prosedurnya seperti apa. Nah kemudian ketika dikejar lagi dengan ASEAN China, ASEAN Eropa, ASEAN New Zealand, ini seringkali kemudian setiap negara bergerak sendiri. Ini yang membuat masyarakat ekonomi ASEAN yang katanya sudah sekian tahun berjalan dengan baik ya kalau gitu ya Pak. Tidak berjalan dengan baik karena saling curiga tadi gitu kan. Nah, mungkin bukan saling curiga, mereka ingin melindungi domestik dari import mungkin. Jadi kalau dari sisi kita aja Bu ya, di antara negara ASEAN kan nggak ada kan yang punya merek palang elektronik sendiri. Betul. Kita kan punya. Kita punya, tapi nggak ada yang beli orang domestik. Itu masalahnya. Kalau itu bisa diyakinkan di ASEAN, bisa memiliki pasar lebih besar juga. Dan Mas Bimo benar juga bahwa negara-negara maju itu non tarif measure-nya sangat luar biasa. Jadi pertengahan bulan Maret tahun lalu, ketika kita punya masalah dengan ekspor produk jadi berbahan kayu lapis ke US, pertanyaan mereka, yang uji barang ini siapa gitu kan? Yang mensertifikasi siapa? Kemudian kita yakinkan BSN itu sistem akreditasi lab ujinya sudah diakui dunia. Sertifikasinya sudah diakui dunia. Mereka masih minta lagi. Diuji di Indonesia, diakreditasi oleh KAN BSN bisa. Tapi LS Pro-nya harus punya kantor di Amerika. Masih ditambah lagi seperti itu. Bahkan kemudian ketika kita tanyakan, LS Pro-nya udah punya kantor di Amerika. Bagaimana kalau badan akreditasinya yang salah? Akhirnya kita bekerja sama dengan kedutaan besar yang ada di sana untuk mewakili kita. Jadi ya ketika mahal juga ya, lebih mahal Pak. Ketika bermain non tarif measure itu sepertinya kita nih dari sisi tadi Mas Daryatmo bilang record traceability kita rendah, record complaint kita rendah juga, kita mungkin perlu memperkuat diri. Jadi ketika kita berbicara ASEAN, EU SEPA dan seterusnya, Indonesia EU SEPA, ketika mereka minta fasilitas untuk produk yang mereka produksi, kita juga harus sudah membawa. Ketika kita memberikan kemudahan untuk produk itu, produk apa yang kita mintakan kemudahan di sana. Kalau mereka minta otomotif, high-tech, ya sudah, kita nggak akan mau kalau kelapa sawit nggak dikasih gitu. Jadi, nah ini Mas Bima ini menarik. Jadi kan era sekarang tuh arahnya kepada global value chains kan. Nah global value chains itu berarti mana yang kita punya competitiveness tinggi, itu yang sebenarnya kita punya bargaining tinggi kan. Tapi kalau nggak, kita nggak punya bargaining kan gitu. Nah ini era ke depan seperti apa? Kalau seperti ini caranya kan, walaupun kita punya berstandar pun nggak akan berlaku di dunia lain gitu, hanya berlaku di domestik sendiri. Gimana supaya ini juga bisa berlaku untuk kita jualan ke negara lain? Betul ya. Ini kasus juga ditemukan dalam CPO kita. CPO itu kan produk turunannya luar biasa ya. Sementara Amerika Serikat sekarang tendensinya lebih proteksionis ya. Kita dimasukkan executive order, kita dituduh dumping ya karena disubsidi begitu ya. Jadi memang dalam era global value chain sekarang, mulai dari sisi hulunya, kemudian sampai sisi hilir di manufaktur, memang pertama data Bu. Data ini harus jelas data ya. Penting data. Jadi data. Kemudian yang kedua, memang harus ada transparansi dalam prosesnya gitu ya. Jadi di konsumen wajib akhir gitu ya, transparansi ya. Saya lihat memang beberapa ini kekurangan dari kita ya. Karena kita basisnya UMKM dan belum menyentuh digital, sementara manufaktur Amerika dan Eropa ketika ditanya asal dari mana, itu semua sudah jelas gitu ya. Value chain-nya sudah jelas. Jadi mau mana yang ditanyakan sertifikatnya, mereka juga sediakan. Artinya memang dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian, Perdagangan ya, itu memang harus supporting gitu ya produsen dalam negeri kita untuk lebih berkolaborasi sebenarnya. Jadi ada linkage antara UMKM levelnya dengan industri manufaktur skala besar
di situ nanti manufaktur skala besarnya tinggal yang kita mintakan kemudian untuk sertifikasinya seperti apa gitu ya. Jadi di situ ada kejelasan traceability lagi balik-balik. Jadi kalau gitu arah ke depan berarti G2G dong ya menjadi penting ya. Kalau sekarang kan B2B, tapi dengan B2B ternyata banyak hambatan, berarti G2G atau government to government yang perlu dikembangkan dong ke depan kalau gitu. Betul, iya. Memang harus fasilitasnya memang government to government ya. Apalagi kan kalau kita lihat perkembangan dari perjanjian perdagangan bebas luar biasa berubahnya ya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir saja begitu. Dan kita juga makin agresif ekspor ke negara lainnya. Maka isu yang paling sering diperbincangkan adalah soal sertifikasi. Ini kenapa nggak sama-sama? Jadi kita jangan sampai nanti CPO kita gitu ya susah masuk ke Amerika Latin misalkan karena mereka minta ada ISPO-nya nggak, ada RSPO-nya nggak. Nah, tapi kalau pakai merek mereka beli mentahnya nggak masalah. Itu juga masalah. Nah, mencari keuntungan di tengah kerugian orang lain gitu ya. Pak Sudaretno, juga selain konsumen perlindungan produsen kita nih Pak, terutama kalau dengan dunia artinya dengan luar negeri begitu ya. Seringkali ini juga menjadi kajian nggak? Jadi perlindungan konsumen dari sisi produsen kita gitu. Ya, jadi begini, kadang-kadang ini ya kita mendapatkan standar ganda gitu. Jadi misalnya kasus CPO tadi gitu ya. Itu kan beberapa retail global di Eropa itu dia melabeli produk yang mengandung CPO itu mengandung CPO berbahaya bagi kesehatan, bahkan dia bisa mengklaim gitu. Tapi retail global Eropa yang di Indonesia itu punya klaim yang sama, itu baik bagi kesehatan, produk yang bahannya sama kan gitu. Jadi bagaimana perusahaan retail global itu punya standar ganda ketika dia di Eropa karena policy negara mereka itu memang sangat strong terhadap CPO, itu mengharuskan semua produk turunan yang mengandung CPO itu ada labelingnya terus kalau kesini dia bilang sehat. Gimana kita menyikapi yang kayak gitu tuh Pak? Tadi benar, kita memang lemah di bidang data ya. Jadi kebetulan saya itu anggota Komisi Nasional Kodek Keamanan sama Perdagangan Global di bidang pangan, dan itu salah satu vice chairman sekarang itu dari Indonesia Pak Pur dari IPB. Itu juga momentum yang bagus untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, tapi dalam banyak hal itu peran itu tidak bisa dilakukan secara maksimum karena minimnya data. Kan dia kalau mengkonter kan harus ada data. Makanya kita kalah terus Pak di dunia internasional untuk satu itu, yang kedua juga begini ya Pak. Di dalam data itu kadang-kadang kita juga tidak begitu memperhatikan hal yang detail. Jadi kita bisa belajar kasus dispute antara Korea Selatan dengan Amerika kaitannya dengan impor sapi. Itu kekalahan Korea Selatan itu disebabkan oleh hal yang sangat sepele. Ketika delegasi Amerika itu bertanya apakah pengambil sampel itu bersertifikat kan gitu loh. Ternyata delegasi Korea itu nggak bisa menjawab. Akhirnya WTO memutuskan bahwa data kamu tidak kredibel karena pengambil sampelnya itu tidak bersertifikat gitu. Jadi sampai hal yang detail gitu itu yang kita memang harus banyak perbaikan. Jadi selain data adalah tadi ya urutan dari pertama sampai akhirnya itu harus kita kan belum ada catatan seperti itu ya. Dan pengalaman YLKI terlibat di dalam isu-isu global tadi itu kalau di beberapa negara itu dia ada semacam kolaborasi yang bagus antara industri, government, NGO dan akademisi. Nah, di kita itu kadang-kadang akademisnya itu jadi antara yang dipelajari dengan perkembangan itu nggak connect tadi. Betul. Jadi mungkin dari regulator kita kemudian juga akademisinya harus mengikuti perkembangan pelaku ya mungkin. Baik, kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya, tapi kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with IC, sesaat lagi akan kembali untuk Anda.